Hai, gue Pita. Dan yes, lu baca thumbnailnya bener. Setelah bulan lalu gue kembali miss buat video budget karena kesibukan, I'm back. Tanpa berlama-lama, inilah budget gue untuk bulan Juli 2023. Untuk biaya hidup, cash itu sebesar 10.700.000 dan biaya hidup non-cash sebesar 10.569.000. Jadi total biaya hidup gue adalah 21.269.000. Sedangkan untuk non biaya hidup itu untuk keluarga gue mengalokasikan 7 juta dan gue bulan ini membeli sebuah mobil, gue mengeluarkan budget sebesar 74 juta. Jadi non biaya hidup gue adalah 81 juta. Alokasi dana pensiun gue adalah 12.240.682, sedangkan untuk investasi gue tetap berusaha mengalokasikan 20 juta sebulan yang gue ambil dari sinking fund gue. Jadi total alokasi untuk pensiun dan investasi gue adalah 32.240.682. Total budget gue untuk bulan Juli 2023 itu adalah sebesar 134.509.682. Kalau dibandingin antara bulan Juli dan bulan Mei itu ya udahlah ya, kalau lihat aja perbandingannya jauh sekali karena memang ada kebutuhan tambahan tapi terutama di non biaya hidup. Jujur, gue nggak bisa denial bahwa pengeluaran gue yang besar banget bulan ini itu adalah untuk keperluan yang purely lifestyle inflation. Gue membeli kendaraan, mobil. Bukan karena kebutuhan mendesak, tapi karena ya kepingin aja. Mungkin ada yang pernah ingat di video sebelumnya, gue bilang gue punya kendaraan yang usianya sudah 10 tahun. Ya mungkin belum terlalu lama ya. Dan transmisinya manual. Gue selalu bilang ke diri gue akan mempertahankan mobil tersebut sampai roda-rodanya copot. Dan memang sekarang mobil ini juga udah bukan dalam kondisi yang super duper bagus juga. Tapi kemudian ada satu keluarga atau gue bilang ibunya yang tahun lalu membelikan sebuah mobil kepada seorang anak yang baru saja masuk kuliah. Ya udahlah ya, dari skenario ini kebayang bahwa keluarganya ini kategorinya berada. Tapi si anak ternyata memang tidak cocok menggunakan mobil itu. Dia sudah melakukan beberapa kali perubahan modifikasi terhadap mobil itu, namun ternyata akhirnya ya tetap aja jarang dia pakai. Jadi si ibu kemudian mengomel-ngomel karena dia harus membayar cicilan sebuah mobil yang hampir selalu nongkrong di garasi. Melihat situasi itu, iseng-iseng Pita menawarkan untuk mengambil alih kepemilikan mobil tersebut. Gua menawarkan untuk membayarkan sisa saldo cicilan mobil tersebut secara cash. Sang ibu tentu saja menyambut baik tawaran itu karena ya emang dia pingin menyingkirkan mobil itu dan membelikan sang anak mobil yang benar-benar ia inginkan. Lesson learn ya ibu-ibu, kalau mau kasih hadiah mobil ke anak, pastikan tanya dulu ke anaknya mau mobilnya seperti apa. Jadi sekarang gue mendapatkan sebuah mobil yang hampir baru, usianya baru 1 tahun, dengan bonus upgrade beberapa modifikasi bagian lah, seperti jok, sound system, kamera dashboard, dan semacamnya, dengan diskon sekitar 20%. Gue pun sudah menjual mobil gue yang usianya 10 tahun itu, dan menambahkan sisa uangnya dari sinking fund yang udah gue siapkan sejak beberapa bulan lalu. Cuma bahwa gue sadar dengan membeli kendaraan baru ini, gue sudah menunda perjalanan FIRE gue selama beberapa bulan. Kalau gue perhatikan, net worth gue tidak bertumbuh, tapi juga tidak berkurang. Kalau mau bahasa positifnya, stabil. Naik enggak, berkurang enggak. Karena walaupun secara cash reserve gue menggunakan sinking fund gue untuk pembelian transaksi kendaraan, kekurangan itu di offset dengan selama beberapa bulan terakhir memang portofolio investasi gue sedang royo-royo. Now, setelah selesai pembelian impulsif ini, gue akan bisa kembali fokus di perjalanan mengejar FIRE. Jadi ya bagaimana dengan lu? Apa perjalanan FIRE lu ke distract seperti gue? It's not about how much you make, it's about how you manage your money. Salam!